rumah lu tuh rumah yang bata merah. Di mana? Ini udah sampai depan. Oh, di belakang sih. Oke, iya, oke. Sip. Assalamualaikum teman Panji. Panji lagi ada di Soreang, Kabupaten Bandung Selatan. Dan di mana di sini Panji mau menemui seorang sahabat Panji, reptiler, breeder, dan bisa dibilang seorang expert yang emang spesialisasinya itu di aliran pemeliharaan ular jenis Viper. Wah, ini gokil nih. Ini kalau misalkan ngomongin Viper, nggak lepas dari sosok ini yang jelas. Selain sosok dua orang teman Panji yang di Jawa Timur yang tempo hari Panji pernah temui waktu Panji ke Jatim, waktu di Bangil. Di mana waktu di Bangil tempo hari Panji diajak Jamie untuk melakukan monitoring ya terkait habitat bagi beberapa Viper yang sering terlihat di sekitar sana. Jadi kehidupan ular jenis ini tuh sangat menarik buat kita pelajari karena kenapa? Selain mereka pasif dan pendiam, mereka juga dikenal sebagai ular yang mengerikan dengan gigitannya yang bisa mengakibatkan nekrosis atau pembusukan hingga kematian. Ada jenis apa aja sih keluarga Viper? Waktu di Bangil, Panji bersama Jamie sempat menjumpai spesies yang rada aneh sebetulnya. Sini kak kita Pak, masuk sini ya. Ini harus mulai kita searching dari sini nih. Iya, habitat ini Pak. Ini udah. Ini biasanya kalau malam ini potensial sekali ranting-ranting kecil seperti ini untuk tempat nangkringnya insularis. Kalau Viper tuh nocturnal atau diurnal? Rata-rata sih sebenarnya dia nocturnal Pak. Cuman kadang malam ya? Iya, cuman kadang dia kalau siang seperti ini dia ada yang berjemur, ada yang biasanya di bawah Pak. Hati-hati. Serius? Iya. Gibuk emang ada di sini? Bukan, malah Viper pohon itu kadang kalau siang gini dia turun cari kelembapan yang pas. Oke, ilmu baru nih Mas Jam. Itu. Iya. Untung kita safety ya, pakai boot, pakai celana panjang. Benar. Mas Jam, Ya. lihat nggak? Mana? Itu di bawah. Wah, teman Panji, kita menemukan satu ekor ular Viper pohon jenis Trimeresurus insularis. Ini khas banget. Kalau yang di daerah sini warnanya nyaru banget sama warna ini. Warna apa? Warna daun. Jadi daun sini kan warnanya agak ketua-tuaan nih, hijaunya nih. Ini sama, dia juga ngikutin. Terus agak kemerah-merahannya tuh lebih banyak juga ya Pak ya? Iya. Dia agak kecoklatan. Oke. Ada yang harus Panji sampaikan ke kalian teman Panji. Jadi gini, ular hijau ekor merah ini atau ular Viper pohon ini rupanya hampir mirip dengan jenis ular hijau lain yang sering kita temukan di Jawa. Nah, lihat. Pokoknya kalau misalkan emang kita lihat selintas, ini udah mirip banget sama ular-ular hijau janur, gonyosoma. Mirip banget, padahal perbedaannya itu gampang banget kita lihat dari ekornya. Warna ekornya ular Viper ini, ular hijau Viper ini, mereka warna ekornya itu merah ya Pak ujungnya ya. Merah pekat Pak. Nah, teman Panji bisa lihat warna ujung ekornya ini merah pekat. Kemudian ada juga yang kadang merah muda ya Pak ya. Iya. Nah, sedangkan kalau masih kecil, kalau Gonyosoma oxepala itu warna ekornya itu coklat abu-abu gitu ya. Silver juga ya Pak ya. Silver. Nah, ada juga yang ular janur. Ular janur. Pucuk. Iya. Itu ekornya warnanya polos teman-teman. Polos Jadi hijau. kalau misalkan untuk kita membedakan jenis ular hijau yang berbisa atau enggak, lihat ujung ekornya. Kalau ujung ekornya merah seperti ini, itu sudah dipastikan adalah Viper dan berbahaya. Jadi hati-hati. Kalau misalkan ujung ekornya warnanya abu atau polos, aman. Oke? Tapi tetap, jika kita ragu, sebaiknya gunakan alat bantu untuk kita menangkap ular. Jangan pernah menggunakan tangan kosong karena akan sangat berbahaya, mengingat banyak ular di Indonesia masih belum memiliki antibisanya. Siap. Bener nggak Pak? Benar. Oke, teman Panji, jadi kayak gitu kira-kira cerita waktu Panji ke Bangil sama Jamie. Nah, ular Viper yang kami rescue, kemudian kami titipkan di shelternya Huda, temannya Jamie. Nah, di sana biasanya mereka akan rawat Vipernya dalam waktu yang cukup lama, untuk nantinya kemudian bisa untuk dikawinkan, atau nanti dilepas lagi ke tempat lain yang lebih aman. Teman-teman, di Jawa itu sedikitnya ada beberapa spesies ular yang warnanya itu sebetulnya mengacu ke dominan hijau sih, kayak Gonyosoma oxepala juga ular bajing tuh gitu. Cuma ujung ekornya kan itu coklat ya.
terus mereka nggak berbisa. Ini nih, Aaming nih. Nah, ini salah satu reptiler di Jawa Barat yang dia konsisten banget sama ular Piper, teman-teman. Jadi jenis ular, sebenarnya Piper itu naon sih, maksudnya dia tuh jenis family kah atau memang spesies kah atau apa? Viper itu kan family-nya dari Vipridae kan. Vipridae itu Ular berbisa dia. Ya. Ular berbisa yang pasti mematikan. Nggak Sebagian mematikan, sebagian enggak. Oh gitu? Oh berarti nggak semua Nggak Piper semua. itu mematikan? Nah ini teman Panji. Disinilah kenapa alasan Panji hari ini datang menemui beliau ini. Karena satu hal saya ingin tahu banyak seputar ular bertaring Selonoglypha ini. Tapi memang semua Piper taringnya pasti Selonoglypha. Taring bengkok. Ini ada statement barusan, malah Panji kaget juga. Nggak semua Viper mematikan. Berarti jenis apa aja? Habis ini kita belajar sama dia nih. Itu siapa tuh? Brother, sehat? Teman Panji juga ternyata lagi di sini. Iya. Lagi bersihin kandang. Sehat, Sehat. Aduh. Pertama adalah yang pengen Panji tanya adalah, itu ular kecil-kecil Viper udah gede atau spesies emang bogel dia kecil kayak dwarf gitu? Ini Vipernya masih baby. Kebetulan kan ternakan sini. Oh, Aaming ternak. Oke, berarti memang untuk pet hobis dong? Hobis untuk hobis. Ada emang hobis yang mau piara Viper kayak lu? Gua aja males. Ada. Ada aja, cuman nggak banyak gitu. Banyak. Nggak semua kalangan mau pelihara. Tapi sebetulnya aman nggak sih Viper itu dipiara sama manusia gitu? Misalkan gue nih newbie nih ya, gue jujur newbie karena gue nggak paham banget soal Viper. Tapi dipikir-pikir emang cakep banget sih ya, hijau. Daripada gue piara green tree python yang kasarnya harus beli yang legal lindungan mahal kan. Ini bisa jadi solusi, toh sama-sama nggak bisa dihandle sebenarnya. Iya kan? Nah ini standarnya gimana? Sebenarnya sih harus tahu dulu ya caranya pelihara venom awal dulu. Belajar dulu lah dari non venom dulu baru ke venom sebenarnya. Harusnya tapi kalau mau langsung ke venom ya harus punya safety toolsnya dulu, kayak hook, kayak snake tongue seperti itulah. Dari semua spesies ini tuh sama semua tuh enggak sih, Beda spesies ya. Warnanya kok sama, ini nih. Ini hijau. Ini hijau. Ini teman-teman. Jadi di sini tuh ada, di sini dan di kandang inilah ya. Ini rata-rata hijau semua teman-teman. Hijau, terus cuma emang kepalanya agak beda bentuknya sih. Ini beda spesies atau sama sih, Aaming? Beda spesies. Beda spesies. Ini apa nih? Ini Albolabris. Oh, Albolabris. Jawa berarti. Jawa, dari daerah sini juga. Nah, ini Albolabris TA. Bus. Nah, ini kalau untuk tingkatan kekuatan racun, jenis Piper ini bahaya nggak untuk manusia sendiri? Bahaya? Bisa mengakibatkan kematian? Bisa. Enggak. Oh, enggak? Oh, belum ada catatan untuk orang... Kalau bikin cacat, iya. Tapi kalau sampai meninggal sih, enggak. Penyebaran untuk ditemukannya kalau di alam? Kalau ini sampai Jawa Tengah ya, Jawa Tengah. Sampai Jogja aja masih ada. Tapi Panji di Bali pernah nemu yang kayak gini? Itu insularis. Bedanya apaan? Bedanya ya banyak sih dari hitungan sisiknya, terus kalau udah ke pulau, udah insularis. Udah luar dari pulau Jawa itu insularis. Tapi kalau di Jawa bagian tengah sama barat, kemungkinan untuk kita nemu insul bisa nggak? Di Jawa Barat nggak mungkin. Nggak mungkin, itu pasti albo. Pasti Albolabris. Oke, berarti untuk membedakan Albolabris dengan insularis, si serupa tapi tak sama ini, dari penyebaran bisa. Terus ada juga yang bilang dari warna mata juga, ya kalau dia bisa membedakan silahkan gitu ya. Tapi kalau kesulitan membedakannya jangan gitu. Jadi aku tuh pernah konsul nih sama Aaming juga soal masalah ini. Karena dulu aku patokannya dari warna mata, teman-teman. Tapi ketika dia buktiin dari skyling bibir, gue udah nggak bisa ngomong lagi. Siap, bos. Oke, Anda benar. Di bagian warna pipi juga beda. Iya. Kalau dari segi warna pun udah kelihatan beda sebenarnya antara si insul sama si albo. Ada nggak sih, punya insulnya? Ini nih. Oh, ini insul ya? Nah, teman-teman. Jadi posisinya tuh kita akan coba untuk ngeliat satu Trimeresurus sama-sama diem di Jawa, tapi yang satunya bisa ditemukan sampai ke NTT ya, Sampai NTT. Kalau ini cuma Jawa bagian barat sampai ke Jawa Tengah doang.
Sumatera nggak ada ya? Sumatera sebagian ada. Ada juga Di Albo. Lampung. Oke, sampai Lampung dia penyebarannya sampai Lampung. Jadi nggak luas dia, lingkup penyebaran nggak luas, dan ini nggak ada beda sebenarnya. Kalau secara visual tuh hampir sama, dari warna, dari mata kadang sama. Ternyata emang ada perbedaan. Waktu itu teh aku tahu ya dari Aming, yang aku emang yakinin itu beda adalah skyling sisik pinggirnya loh, ah. Sisi, terus warna muka juga bisa. Oh. Teman-teman, di Jawa itu sedikitnya ada beberapa spesies ular yang warnanya tuh sebetulnya mengacu ke dominan hijau sih, kayak Gonyosoma oxepala juga ular bajing tuh gitu. Cuma ujung ekornya kan itu coklat ya. Terus mereka nggak berbisa. Nah kalau ini, wis pasti berbisa, ekornya merah. Terus kepalanya juga bentuknya segitiga. Tapi kepala bentuk segitiga jadi jaminan juga bahwa ular ini, spesies ular itu adalah jenis berbisa atau enggak ya ayah? Nggak jadi jaminan juga Oke. sih. Terus ada nggak sih menurut nih berdua sama Aming, di Indonesia ular yang ujung ekornya merah, bentuk kepala segitiga, tapi nggak berbisa, ada nggak spesies kayak gitu dari spesies lain? Paling cuma yang berbisa aja. Oh berarti memang patokan ekor merah dengan kepala segitiga dan warna cerah fix pasti udah lebih ke Piper ya? Ya udah, berarti hati-hati teman-teman. Jadi kalau kalian mau tinggal di Sumatera, Kalimantan atau Sulawesi atau Papua atau di mana, dan kalian melihat ciri-ciri yang emang seperti ular yang di depan Panji ini, ya kalian harus bener-bener gimana ya, maksudnya tuh safety lah gitu, jangan sampai diganggu. Nah terus keselnya Piper tuh bener gak sih beda sama Elipet? Jadi kalau misalkan kayak Naja, Welang gitu kan, kalau misalkan kita diem kan dia cuek aja tuh, ah. Kalau ini katanya kita diem juga tahu tuh. Tahu, ngeliatin sensor. Dari mana, ah? Sensor panas. Oh itu yang bolong, ah? Iya. Bukannya lubang hidung itu ya? Kan ada dua. Oh, yang lebih kecil. Ini ngasih makannya berapa hari sekali dia? Kalau saya sih di sini 10 hari sekali. 10 hari sekali. Setelah dia buang air, kasih makan. Setelah buang air kasih makan. Dan buang airnya lama. Ya sekitar 7 harian, 8 harian lah. Sembelit gak sih, ah, kalau untuk jenis ini? Bisa aja kalau nggak dikasih minum, kalau nggak di spray, nggak Oke. dia kurang minum bisa Oke. sembelit. Nah terus untuk suhu ideal nih untuk pemeliharaan jenis Abolabris atau Trimeresurus lah ya khususnya, suhu idealnya berapa? Dari Yang bagus. 23 sampai 27 masih bisa. 23 derajat sampai 27 derajat aman berarti. Sampai Ya? 30 pun bisa. Oh ya? Dia bisa ditemukan dari mulai ketinggian berapa sampai berapa? Kalau Albo sendiri sih dari dataran rendah sampai dataran tinggi. Di pesisir ada, dataran tinggi ada. Habitatnya? Nangkringnya di mana dia kalau di alam? Di dekat air biasanya. Heeh. Hutan bambu, Semak? semak. Dekat rumah gitu? Atau di hutan belantara? Campur udah? Ada semua? Ada. Wah ngeri amat nih ular ya. Di semua habitat dia ada loh teman-teman. Mulai dari ketinggian rendah hingga ketinggian dataran tinggi ya. Terus mulai dari habitat hutan, ya hutan asli lah, sampai kebun, sampai dekat areal pemukiman, dia nongol juga nih. Yang jelas nggak jauh dari air, ah. Nggak jelas dari air. Terus kamuflase biasa di pohon-pohon kayak gitu. Karena warnanya juga yang hijau kan udah menunjukkan dia bisa kamuflase di antara daun. Ngeri amat ya. Nah ini kan kalau Rhodos ya. Kalau Rhodos ini kan dia keinjak atau kesenggolnya gigit nih. Ini sama, ah. Sama ini. Aduh, banyak lagi populasinya di kita. Banyak. Ya, nggak ada anti serumnya lagi. Apalagi Jawa Barat. Korbannya banyak berarti. Banyak. Aduh. Oh. Teman-teman, ini sebenarnya beresiko ya. Kalau walaupun aku udah pakai safety, pakai hook, tapi kemungkinan untuk dia terbang berbalik itu tinggi banget karena mengingat rattlesnake ini cepat gerakannya. Cuma kalau misalkan nggak ditahan kayak gini juga tadi malah lebih bahaya. Ngemudi Pak. Ya, ngemudi. Lebih ngeri lagi gitu kan. Yang penting kan ada jarak nih. Ih, ini apaan nih? Itu lebih. Ah, ular derik. Bukannya nggak ada di Indonesia? Ya itu ada nggak ada, memang aslinya nggak ada di Indonesia, cuman ada yang ternak di Indonesia. Ada yang ternak? Ada yang ternak. Ini dari mana sih asalnya kalau dari gini? Kalau dari ini aslinya dari Amerika. Ah, boleh nggak sih di interaksiin, dilihat pakai hooks gitu Luar. untuk Bisa. lihat karakternya tok gitu.
Terus untuk set Jangan kaget ya. kenapa emang? Bunyi ya? Gitu. Enggak, bukan masalah bunyi, tapi jangan Loncat. kaget. Loncat. Loncat. Ayo. Wih. Oh iya, tuh. Aman dulu sini. Oke, udah tenang. Sok. Teman-teman, ini sebenarnya beresiko ya. Walaupun aku udah pakai safety, pakai hook, tapi kemungkinan untuk dia terbang berbalik itu tinggi banget karena mengingat rattlesnake ini cepat gerakannya. Cuma kalau misalkan nggak ditahan kayak gini juga tadi lebih bahaya, ngemudiin Ya, ngemudiin. lebih ngeri lagi gitu kan. Yang penting kan ada jarak nih. Nah, ini udah berapa tahun sih Am? Ini saya beli itu 2018, sekarang berarti udah 2 tahun. 2 tahun ya? 2 tahun. Jangan betul. Betina ini? Belum tahun. Belum. 3 tahun, 4 tahun lah baru saya. Oh, tadi ini kulitnya kasar amat ya, kayak karung. Emang gini ya? Kan cocok di area-area batu kan kulitnya kasar. Ya, ini makannya berarti Ami kasih Ini makannya 1 bulan sekali red afkir. red apir 1 bulan sekali. 1 bulan sekali. Jarang makan dia ya? Cukup lah. Oke, nah ini teman-teman bedanya Viper rattlesnake dengan kayak ageni dengan apa itu dari ini sih dia punya apa sih ekor yang Ekor rattle. bisa buat ngamen tuh bunyi gitu pertahanan diri. Buat pertahanan diri. Berarti sebelum dia gigit dia bunyiin ini dulu Pasti ya? bunyiin dulu. Oh gitu. Dan ini nggak ada apa-apa ya? Dan kan apa itu kosong. Luas sisi keras gitu ya. Terus semakin dia tua katanya tumpukannya semakin banyak Semakin ya? banyak. Semakin dia sering bertambah 1. Oke teman-teman. Ini jujur nggak ada pengecualian kalau lo kena gigit ini selesai udah. Karena katanya makin matiannya. Matian. Atrox itu karakter paling galak di antara semua rattle ya Atrox ini. Oh ya? Oh gitu. Iya, di antara yang lain. Paling galak, paling rese kemudian Paling juga. rese emang dia ini, paling agresif. Bagus banget, sumpah. Kuningnya tuh kayak kuning pasir gitu. Kepalanya juga cakep ya kulit sini sih. Nah, ini aku taruh ya. Taruh. Oke. Nah kalau dari ini aku lihat alasnya dia pakai kulit kayu ya. Kayu. Apa? Forest bark. Kulit kayu kering gitu teman-teman dan daya serap untuk kotorannya tinggi banget ini ya. Viper tuh bener suka nolong taringnya sendiri nggak sih? Iya, dan antara ini. Terus kalau pup dia nanti kalau buang air, Keluar dari kotorannya. itu bener ya? Benar. Itu biar apa tuh dia kayak gitu? Ganti taring kan. Ada siklus ganti taringnya sih. Unik ya? Oke teman-teman, di sini ada Malayan Viper. Ini adalah ular gibuk ya. Ternyata gibuk kita nih yang dari Indonesia ada yang warnanya lebih antik ya. Motifnya bagus, ngedoknya dapet. Nggak semuanya seperti ini gitu. Boleh sini Pak. Ini sebean temennya Aami, nggak semua kayak gini teman-teman. Jadi ini jackpot bisa dibilang gitu ya Ayah. Iya, bisa dibilang. Dan ini tuh yang bikin unik, ada nih gue satunya, gak akan berantem sih kalau gibuk. Tuh. Nih, ya, tuh. Nih. Ini melahirkan berarti? Atau Ini bertelur. Bertelur, beda sama itu berarti ya? Oke, ini bertelur teman-teman, jangan salah lagi ya. Gibuk bertelur dan dia berarti naruh telurnya. Naruh telur. Dan diramin. Hah? Serius? Hah, kayak petung gitu. Jadi teman Panji, ular gibuk ini adalah ular tanah ya. Jadi banyak banget nih ditemukan di Jawa Barat, terutama di Provinsi Bandung juga banyak ya, banget. ya. Dan melimpah populasinya. Aku nggak tahu ya, di Indonesia itu ular itu banyak banget konflik sama manusia dan mengakibatkan kecelakaan terbesar antara manusia dengan ular ya. Bekas petani sih. Tani parah banget mas. Dan efeknya tuh terjadi nekrosis parah dari bekas gigitannya, bahkan bisa putus kaki ya. Dan sampai meninggal juga. Nah terus yang emang aku lihat di sini adalah ular ini tuh kayak kurang peka gitu loh sama sesuatu yang ada di sekitar itu. Tuh, dia tuh kalau diganggu di depan mukanya sekalipun tuh, dia cuek aja loh mata dan kepalanya terus menongak ke atas. Berarti memang dia nggak mungkin bergerak kalau dia nggak dibutuhkan untuk bergerak. Oke, jadi warnanya yang coklat dan bermotif seperti daun kering ini sebetulnya untuk kamuflase Iya, bisa untuk juga ya? kamuflase. Oke, berarti selain dia diam, dia juga memang memiliki akal dan teknik untuk berburu teman-teman. Udah, Pak Anji kayaknya udah cukup dapat banyak banget informasi seputar Viper hari ini.
Dan nanti mungkin kalau misalkan masih kurang, Panji akan japri Aming di belakang layar ya Ayah, untuk belajar ngekip ini nih. Oke deh, kalau gitu teman Panji. Makasih banyak buat kalian yang udah ngikutin perjalanan Panji ke tempatnya Aming nih, selaku expert dan ahli terhadap ular jenis Viper. Keren lah, udah bisa breeding dan melestarikan ular lokal untuk kepentingan kelestarian dari konservasi in situ yang emang dibikin di sini. Oke, assalamualaikum. Ya, salam lestari. Salam lestari. Bye bye.